Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, saudara-saudaraku, dan semua penonton video saya. Kembali lagi di channel saya Yogi Mega, dimana di channel saya untuk saat-saat ini, untuk akhir-akhir ini saya membahas tentang kisah-kisah nyata, tentang sesuatu yang mungkin bisa menginspirasi kalian atau membuka wawasan kita semua dalam kehidupan yang nyata seperti apa. Setelah video-video sebelumnya saya bahas membanyak tentang keluh kesah tentang kehidupan, jadi video kali ini saya juga akan membahas yang tidak lepas yang namanya dari keluh kesah kehidupan. Eh, Tepatnya kita akan membahas tentang cita-cita yang akan berubah sesuai dengan keadaan kita di waktu itu. Ya, pasti mendengar judulnya saja kalian sudah terbayang-bayang ya bagaimana pandangan kalian soal cita-cita kalian di masa kecil, cita-cita kita semua di waktu kecil, cita-cita kita semua di waktu kita masih kanak-kanak, mulai dari SD, mulai dari SMP dan seterusnya, ataupun cita-cita yang di waktu-waktu tertentu. Ya, gitulah teman-teman. Pasti layaknya semua manusia, kita semua terlahir memiliki sesuatu hak yang sama. Kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing tentunya ya. Akan tetapi tidak semua orang bisa menggapai sesuatu yang diinginkan. Nah, di situ mungkin bukan hanya faktor keinginan dari kita, tapi karena faktor keadaan juga yang sangat berpengaruh terhadap cita-cita kita, entah itu terwujud atau tidak. Dan terutama kita tidak boleh mengeluh karena kita harus percaya dengan adanya takdir, tapi kita tidak boleh berpasrah pada takdir. Kita harus percaya pada takdir dan kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Karena bagaimanapun ketika kita berusaha, tapi ketika takdir berkata tidak, maka kita tidak akan berhasil. Akan tetapi jika kita tidak berusaha, eh, takdir berkata itu, maka akan terjadi juga. Akan tetapi jika kita tidak berusaha, takdir kita begini, kita tidak berusaha, maka tidak akan bisa berubah. Iya, ya gitulah teman-teman. Ya, kita tidak asing yang namanya seperti itu ya. Mungkin kalian yang lebih profesional, lebih mengetahui tentang bagaimana liku-liku kehidupan, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa berbagi cerita, kalian bisa memberikan masukan dari komen-komen kalian di bawah. Semoga bisa membuka wawasan-wawasan rekan-rekan kita yang lainnya ya. Jadi begini teman-teman ya, eh, aku, kamu, dan kita semua pasti kita pernah memiliki yang namanya cita-cita. Bahkan cita-cita itu tidak serta-merta ada pada diri anak kecil. Akan tetapi semua manusia pasti memiliki cita-cita ya. Dari kita yang masih kecil, kita pasti masih labil kan, masih sangat kecil, kita bercita-cita menjadi pemain sepak bola, kita bercita-cita menjadi pemain pencak silat, kita bercita-cita menjadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi artis, ada yang bercita-cita menjadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Ada yang bercita-cita menjadi guru juga, dan pasti banyak yang lainnya juga ya. Akan tetapi cita-cita kalian mungkin berubah. Dari SD ke SMP itu sudah berubah. Mungkin SD kalian yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola, di SMP kalian menjadi tentara, pengen menjadi tentara. Di SD kalian memiliki cita-cita menjadi guru, mungkin di SMP kalian lebih terbuka untuk bercita-cita menjadi yang namanya polisi. Ada pula tak sedikit dari kita mungkin menyerah dalam kehidupan, mereka pasrah dalam kehidupan. Ya, dari kecil bercita-cita menjadi pemain sepak bola contohnya, akan tapi pada SMP, pada SMA, pada SMK, ataupun pada yang lain-lainnya di fase yang lain tentunya bisa berubah, dan dia menahan cita-citanya karena keadaan.
Keadaannya seperti apa ya, tentunya perekonomian tidak mendukung, keadaan sosial yang tidak mendukung, ataupun psikologi ataupun keluarga ataupun yang lainnya banyak yang tidak mendukung. Itulah kalian yang memiliki cita-cita dan lingkungan kalian mendukung, kalian harus sangat bersyukur. Kalian harus tetap beroptimis, kalian harus benar-benar menanamkan pada diri kalian. Kalian harus bisa bermanfaat untuk orang lain, karena bagaimanapun di luar sana sebenarnya banyak yang lebih mampu daripada kalian dalam kemampuan, akan tetapi mereka tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kalian. Mereka tidak memiliki biaya dan lain-lain sebagainya. Ya itulah teman-teman. Mungkin kalian yang masa kecilnya pernah bercita-cita menjadi polisi, waktu SMP kalian tahu bahwa kalian mungkin tidak akan memenuhi kriteria karena ada yang tidak normal pada diri kalian. Contohnya ya, kaki kalian bentuknya O ataupun X, ataupun tinggi kalian kurang tinggi, ataupun gigi kalian tidak rata. Jadi kalian menepi dari cita-cita kalian, terus kalian membuat cabang cita-cita kalian yang baru. Dan semoga cita-cita kalian yang telah berubah dari masa ke masa, dan sekarang kalian ingin memantapkan cita-cita kalian untuk mewujudkan, semoga suatu saat nanti tercapai ya teman-teman. Ya namanya kehidupan, kita tidak tahu apa yang akan datang, akan tetapi yang telah berlalu kita tidak bisa memutar kembali, karena kehidupan terus berjalan, tidak ada sesuatu yang harus disesali. Kita hanya perlu bercermin dan mencoba lebih baik lagi, tidak usah disesali terlalu dalam ya teman-teman. Ya itulah teman-teman, mungkin kalian memiliki cita-cita yang tinggi, akan tetapi karena keadaan kalian jadi tidak bisa mewujudkannya. Banyak orang yang seperti itu teman-teman. Itulah yang namanya takdir. Akan tetapi kita harus percaya, di depan kita melangkah pasti ada hal yang terbaik untuk kita yang telah disiapkan oleh Tuhan yang telah memberikan kita hidup. Pasti ada yang lebih baik untuk kita ke depannya bagaimana. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk kalian semua. Semoga kalian ke depannya tetap sukses, tetap sehat, tetap semangat. Semoga cita-cita kalian saat ini akan terwujud di suatu saat nanti, dan teruslah berjuang. Kalian yang mungkin cita-citanya telah pupus karena keadaan kalian tidak mendukung, dan sehingga kalian menepi ke cita-cita yang lain, mungkin itu bukanlah sesuatu kegagalan untuk kalian, akan tetapi Tuhan telah menyiapkan itu agar kalian agar kalian tidak terjun ke cita-cita kalian yang itu. Akan tetapi Tuhan telah menyiapkan cita-cita kalian di masa depan kalian, karir kalian, dan keluarga kalian yang lainnya jauh lebih bagus dan lebih cocok untuk kalian. Kita tidak tahu bahwasanya seandainya kita bercita-cita menjadi pemain sepak bola, apakah itu cocok untuk kita, apakah itu yang terbaik untuk kita dan untuk keluarga kita. Kita juga tidak tahu apabila kita bercita-cita menjadi yang namanya dokter, menjadi sarjana, apakah itu baik untuk kita dan itu baik untuk keluarga kita. Kita tidak tahu ke depannya teman-teman. Mungkin baik ya, memang baik, tapi apakah itu yang benar-benar paling baik dan yang terbaik untuk kita? Kita tidak akan tahu, karena kita tidak tahu masa depan teman-teman. Dan kita hanya bisa berdoa semoga yang terjadi, semoga yang kalian alami, karena cita-cita kalian berubah-ubah karena kehidupan ya, semoga itu adalah yang terbaik untuk kalian ke depannya teman-teman. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Ya gitulah teman-teman. Ya by the way ya teman-teman, aku ingin bercerita sedikit nih. Aku waktu kecil itu sebenarnya pengen mempunyai cita-cita menjadi pemain sepak bola. Akan tetapi karena keterbatasan pendidikan sepak bola di kampung kan, itu jadi ya tidak bisa
Itu waktu SD. Terus waktu SMP aku tidak punya cita-cita teman-teman. Aku hanya bercerita, aku hanya pengen sukses, entah apapun jalannya aku harus sukses. Ya itulah teman-teman. Dan akhirnya berubah lagi ketika SMA. Di waktu usia kita semakin matang, semakin meningkat, di situ mungkin cita-cita kita akan lebih realistis dan lebih mantap dan kekeh untuk kita wujudkan, tidak berubah-ubah cita-cita ya teman-teman. Ya gitulah. Dan untuk kalian yang cita-citanya diremehkan orang lain, untuk kalian yang sedang mengejar cita-cita tetapi kalian dipandang sebelah mata oleh orang lain, jangan dengarkan kata-kata mereka. Jadikanlah kata-kata mereka itu sebagai motivasi untuk kalian menjadi bisa. Dan satu pesan saya, ketika kalian suatu saat nanti bisa, jangan lupakan hal yang di bawah, dan jangan lupakan kalian yang sebelumnya, dari mana kalian berasal. Banyak orang yang telah menjadi besar tapi dia lupa akan kehidupan orang yang di bawahnya. Banyak orang yang menjadi besar tapi mereka acuh kepada orang yang membutuhkan. Dan buat apa kalian jadi orang besar akan tetapi suatu saat nanti kalian tidak memperdulikan sesama kan? Ya gitulah teman-teman. Semoga dengan video ini bisa menginspirasi kita semua. Itulah yang namanya cita-cita. Setiap manusia mempunyai cita-cita dan bisa berubah sampai kapanpun. Bahkan orang tua juga memiliki cita-cita. Contohnya menyekolahkan anaknya itu adalah cita-cita. Membahagiakan keluarganya itu adalah cita-cita. Saya belum berkeluarga, tapi saya memahami orang yang sudah menikah, cita-citanya adalah membahagiakan keluarganya, membahagiakan istrinya dan juga anaknya, serta orang tuanya, serta yang lain sebagainya. Itu adalah cita-cita kalian. Semoga cita-cita kalian tercapai dan sukses untuk kita semua. Jangan lupa untuk saling mendoakan ya. Jika video saya kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Jika ada kosakata saya yang kurang baik ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan pada diri saya kepada kalian, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan juga diberikan kelancaran dunia dan akhirat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai di sini dulu video saya. Maaf jika mungkin video saya tidak terlalu bermanfaat ataupun tidak terlalu bagus ataupun tidak terlalu menarik. Akan tetapi saya berusaha membagikan cerita yang realitanya seperti ini dalam kehidupan, agar kalian dapat menambah wawasan kalian, agar kita dapat berbenah, agar kita dapat semangat, agar kita kelak sama-sama bisa menjadi orang sukses teman-teman. Salam dari saya, terima kasih.